Nah, yang Allah cintai adalah orang yang berjuang di jalan Allah, itu terorganisir dalam sebuah organisasi yang kokoh, sebuah struktur yang kokoh dalam satu barisan. Pentingnya memperhatikan barisan itu. Sampai kalau beliau salat, beliau periksa dulu barisan itu. Malah kemudian beliau berkata, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Saf itu bereskan oleh kalian, karena membereskan saf itu bagian daripada menegakkan sholat. Dan itu ucapan Nabi sekarang sering diulangi kalau di Saudi itu sebelum sholat, istawu, bereskan. Di dalam Al-Quran ternyata tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan Allah membenci. Tidak ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah membenci. Jadi tidak ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ayat-ayat yang menjelaskan kebencian Allah yang bersifat temporer. Cinta Allah itu kepada kita, itu cintanya abadi. Kalau dia marah, marahnya itu temporer. Misalnya dalam ayat-ayat yang menjelaskan, Duribat alaikumuzillatu wal maskanah wa ba'u bighadabi minallah, ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka semua mendapat kemurkaan Allah karena mereka itu ila bihablin minallah dan seterusnya, kecuali kalau mereka mempertalikan dirinya dengan Allah dan mempertalikan dirinya dengan sesama manusia. Di situ Allah murka juga, tapi murkanya itu karena sesuatu. Tapi Allah mencintai kita itu abadi, permanen. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada kata membenci, karena kalau disebut membenci itu berarti kebencian Allah itu terus menerus. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata-kata tidak mencintai. Jadi bukan membenci tapi tidak mencintai. Sebelum kata yuhibbu itu ada kata la, innallaha la yuhibbu. Dan kita ingin tunjukkan ini beberapa ayat siapa yang tidak dicintai Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Yang tidak cintai Tuhan itu kadang-kadang orang-orang atau kadang-kadang perbuatan yang tidak dicintai Allah. Yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, orang-orang yang melakukan sesuatu dengan melewati batas, orang yang melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Misalnya kalau kita berperang di jalan Allah, kata Al-Quran, perangilah orang yang memerangi kamu, janganlah kamu melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Bahkan perintah perang pun tidak boleh kita lakukan dengan hal-hal yang melewati batas. Di dalam peperangan Islam kita misalnya tidak boleh mengejar musuh yang sudah lari, tidak boleh dikejar-kejar. Kemudian tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu perempuan, tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Itu beberapa adab di dalam Islam. Kalau dengan memperhatikan ayat-ayat ini, kita berusaha menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kerusakan, orang yang berkhianat, kafir yang berkhianat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang sombong, para pengkhianat, para pembuat kerusakan, orang-orang yang berlebihan. Apa saja berlebihan itu tidak Allah cintai. Ayat ini berkenaan sudah dengan perintah makan dan minum. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jalaluddin Rumi itu pernah bercerita tentang orang yang dalam hidupnya itu hanya mengejar makanan saja. Rumi menggambarkannya bagus. Orang itu hanya taat kepada satu saja perintah Tuhan, makan dan minumlah kamu, tapi tidak mentaati kalimat yang berikutnya. Jadi itu orang yang mengejar makan dan minum saja sebetulnya mentaati firman Allah juga, cuma dipotong. Tidak seluruh ayat itu diambil. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah kamu. Tidak dilanjutkan dengan wala tusrifu.
Dalam Al-Quran kan ada cerita bahwa suara yang paling jelek di hadapan Allah adalah suara keledai. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Dulu saya mengajar anak-anak ngaji di rumah saya itu dulu ayat tentang suara keledai yang paling jelek. Karena sebelumnya itu jangan keraskan suara kamu, rendahkanlah suara kamu itu, agar anak-anak itu merendahkan suaranya. Jadi kalau ada anak yang suaranya keras, itu suara keledai. Belakangan saya baca dari Rumi, bukan itu maksudnya, bukan keras suaranya ternyata. Karena ketika Allah menciptakan seluruh makhluk ini begitu ruh ditiupkan ke dalam diri mereka, kemudian semuanya hidup. Dan kalimat yang pertama yang mereka ucapkan adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepadanya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Tapi ketika semua bertasbih, keledai itu tidak. Semua alhamdulillah, semua diberi kehidupan. Keledai tidak, diam aja. Suatu saat ketika seluruh binatang itu diam, keledai berteriak. Gitu. Orang-orang tanya, ada apa ini keledai ini? Ternyata dia berteriak itu karena lapar. Jadi kata Rumi, suara yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang hanya bersuara ketika perutnya lapar, atau dia hanya bersuara ketika dia membela kepentingan dirinya. Kita juga biasanya punya orang-orang yang suaranya keras-keras, tapi ketika membela kepentingan dirinya, ketika berbicara tentang kepentingan seluruh bangsa, suaranya jadi melemah, bahkan tidak bunyi sama sekali. Terakhir saya membacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta ini, cuma sebagian saja. Di antara orang yang dicintai Allah juga di dalam Al-Quran adalah kaum yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umat dari kemurtadan. Yang ditandai di situ dalam surat Al-Maidah, kaum itu ditandai dengan sifat-sifat lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin, keras terhadap orang kafir, kemudian tidak takut dengan ejekan orang-orang yang mengejek dia, yang dicintai Allah, dan juga sekaligus orang yang mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah juga. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 54, nanti bisa dilihat sendiri. Sekarang beberapa hadis ini. Rasulullah telah menjadikan kecintaan sebagai syarat iman. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh kamu dari apapun selain keduanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma." Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, kamu belum dihitung beriman sebelum Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai dari siapapun selain mereka. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Muslim dan Bukhari, tidak beriman kamu sebelum aku, maksudnya Rasulullah, sebelum Rasulullah lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh umat manusia. Semua hadis ini menjelaskan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, rumah yang kalian tinggali, atau perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, bersiap-siaplah kalian menerima azab dari Allah. Itu surat At-Taubah ayat 24. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mencintai Allah. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Cintailah Allah atas anugerahnya kepada kalian, dan cintailah aku karena kecintaan Allah kepadaku. Sebenarnya ini Al-Ghazali tidak melanjutkan hadis ini. Dalam hadis yang lengkapnya Rasulullah berkata, dan cintailah keluargaku karena kecintaan aku kepada mereka. Cintailah Allah atas anugerahnya kepadamu, cintailah aku atas kecintaan Allah kepadaku, dan cintailah keluargaku atas kecintaan aku kepada mereka. Jadi memang cinta itu, sumber cinta yang pertama adalah
Allah. Kemudian kita mencintai siapa saja yang dicintai Allah, itu termasuk Rasulnya. Dan mencintai apa yang dicintai oleh pecinta Allah, seperti Ahlul Baitnya. Karena itu doa kita ini biasa di sini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa antaj'alaka ahabba ilayya mimma siwaka. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai setiap amal yang membawa kami ke dekatmu. Kemudian ada sebuah hadis mengatakan kalau kita mencintai saudara kita, ungkapkanlah kecintaan itu. Kalau bapak mencintai anaknya, ungkapkan kecintaan itu kepada anak-anaknya. Jangan disembunyikan, karena kecintaan itu menimbulkan berkah. Ada seorang anak yang menderita sepanjang hidupnya karena dia mengira bapaknya itu tidak cinta sama dia. Sampai satu saat ketika bapaknya berada di rumah sakit, menghembuskan napas yang terakhir, dia tidak datang juga karena dia tahu bapaknya tidak suka sama dia. Ketika dia datang ke situ sudah meninggal dunia, dan si ibu yang menunggui bapaknya cerita. Sebelum meninggal dunia, bapaknya itu mengatakan bahwa aku sangat cinta dia, kata dia. I love him so much. I'm proud of him. Saya bangga dengan dia. Dan si anak itu menjerit keras karena selama ini dia membenci bapaknya dengan dugaan bahwa bapaknya itu tidak cinta kepada dia. Pada saat-saat terakhir bapaknya mengungkapkan cintanya. Itu salah bapaknya juga, kenapa baru terakhir itu ketika mau mati dia ungkapkan cintanya. Jadi kita dianjurkan kalau kita mencintai atau menyukai orang, ungkapkan kecintaan itu. I like you so much. Dan itu memang menyenangkan itu, ya. Kita kebahagiaan orang lain kan dengan kecintaan kita. Kalau kita sembunyikan, orang lain tidak tahu itu, dan dia tidak bahagia karena kecintaan kita. Saya pernah satu saat melakukan umroh, kemudian dengan supir taksi yang baik saya diantarkan ke sebuah kelompok keturunan sahabat-sahabat Ansor lah, yang masih berkumpul, petani-petani miskin tinggal di perkebunan kurma. Kita datang ke situ, sholat bersama-sama. Masjidnya juga sangat sederhana. Termasuk ke situ, saya lihat orang-orang yang salat itu dari kakinya saja itu saya tahu mereka orang-orang miskin. Itu yang kubur situ. Pemimpinnya namanya Al-Ansori. Katanya baru keluar dari penjara Saudi juga. Saya juga sembunyi-sembunyi ke situ karena khawatir setelah dia dikeluarkan saya yang dimasukkan. Jadi waktu masuk ke situ, kemudian saya diperkenalkan dari Indonesia. Lalu saya ceritalah tentang Islam di Indonesia. Dia pegang kepala saya tuh. Dia cium saya di antara dahi itu. Dan dia mengatakan, "Uhibbuk," kata dia. Aku mencintaimu. Wah, itu saya senang gitu. Sampai pulang itu yang terkesan, saya masih terasa itu kecupan dia di dahi saya itu. Uhibbuk gitu. Nah, ada seorang juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Kemudian Nabi berkata, "Ista'idz lil faqr." Kalau begitu bersiap-siaplah untuk miskin. Faqala, "Inni uhibbullah ta'ala." Lalu dia berkata, aku juga mencintai Allah ta'ala. Ista'idz lil bala. Kalau begitu siap-siaplah untuk mendapat ujian. Kalau pengajian ini membuat Bapak mengambil keputusan bahwa sejak saat ini akan mencintai Allah dan Rasulnya, siap-siaplah untuk miskin dan siap-siaplah untuk menghadapi bala. Kata sebuah buku sufi yang ditulis oleh orang barat, itu Essential Sufism. Orang-orang modern ini sangat sulit untuk bisa mencintai dengan tulus, karena kecintaan yang tulus itu membawa risiko yang banyak. Risiko yang pertama adalah keterlibatan seluruh kepribadian kita. Dan orang modern inginnya mandiri, bebas, independen, tidak mau terlibat terlalu banyak. Akhirnya mereka jadi tidak berhasil mencintai siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena kecintaan membawa risiko itu. Salah satu risiko besar dari kecintaan ialah hilangnya ego kita, hilangnya keakuan kita. Rasulullah itu berkata, tidak menyalahkan dia mengatakan, mengungkapkan cintanya, bagus itu. Tapi kata Rasulullah, siap-siaplah itu menghadapi kemiskinan dan ujian. Satu hadis lagi dari sini. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Mus'ab bin Umair datang
Dia memakai pakaian yang sangat lusuh dan sumpang-camping. Dulu Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya raya, anak seorang tokoh elit lah di kota Mekah. Dan waktu itu ketika dia masih kafir, karena wajah Mus'ab bin Umair itu tampan lah. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang terkenal tampannya. Satu Mus'ab bin Umair, satu lagi ada Asy-Syammas namanya katanya. Itu seperti cahaya mentari gitu, seperti mentari. Namanya itu Asy-Syammas, artinya yang bersinar seperti matahari. Orang itu melihat, kalau melihat itu Mus'ab bin Umair, melihat Asy-Syammas itu, walaupun dia tidak tersenyum, orang melihatnya seperti tersenyum aja. Jadi wajahnya itu indah, seperti senyum saja. Sama kalau orang itu wajahnya jelek, senyum pun kelihatannya tidak senyum. Mus'ab bin Umair itu seperti itu. Orang tuanya senang menghias dia dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Kemudian dia masuk Islam, hijrah ke Madinah. Nah, suatu saat dia mendatangi majelis Nabi, lalu Rasulullah berkata, "Unzuru ila hadar rajul alladzi nawarallahu qalbahu." Lihatlah kepada orang itu yang telah Allah sinari hatinya. Laqad ra'aituhu baina abawaihi yaghwanihi bi atyabit ta'ami wasyarab fada'ahu hubbullahi wa rasulih ila ma tarawun. Dahulu aku pernah melihat dia beserta kedua orang tuanya yang memberinya makanan yang bagus-bagus, pakaian yang bagus-bagus, minuman yang bagus-bagus. Kemudian kecintaan Allah dan Rasulnya membawa dia kepada keadaan yang sekarang ini. Itu aja sebagian dari hadis-hadis tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah cinta terhadap Allah tadi itu boleh mempunyai pamrih? Misalnya saya mencintai karena ingin ridho, ingin memperoleh sesuatu apapun yang menguntungkan saya. Sekian, terima kasih. Ya. Kita harus definisikan pamrih itu ya. Kita bisa mendefinisikan pamrih itu sebagai pemberian yang diharapkan dari seseorang sebagai balasan atas kebaikan kita kepada orang itu. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada orang miskin, kita berharap nanti orang miskin itu akan membela kita atau menolong kita. Itu pamrih. Kalau para pembantu kita di rumah yang berkhidmat kepada kita, itu semua berkhidmatnya karena pamrih. Karena mereka mengharapkan gaji. Seorang istri baru berkhidmat kepada suaminya kalau suaminya kasih duit, dan tidak berkhidmat kepada suaminya kalau dia tidak kasih duit. Istri itu juga cintanya itu pamrih. Ada uang abang saya, dan tidak ada uang abang saya, kata para penyanyi dangdut. Tetapi kalau seorang istri itu berkhidmat kepada suaminya itu bukan karena mengharapkan pemberian apapun, bahkan sekiranya suaminya itu menyiksa dia sekalipun, uhibbuhu li ajlih, aku mencintai dia karena dia, bukan karena apa yang bisa dia berikan kepadaku, karena kehadiran dia. Ada cerita dari seorang tokoh sufi. Dahulu Harun Ar-Rasyid ini punya banyak istri ya. Penguasa besar itu biasanya istrinya banyak, kecuali Gus Dur mungkin sepanjang yang kita ketahui. Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah kepada semua istrinya, dibawa ke gudang perbendaharaan, emas, intan, berlian, segala macam. Seluruh istrinya itu disuruh mengambil, ambillah apa yang kamu kehendaki sebagai anugerah aku kepadamu. Wah, semua ribut ngambil, kecuali ada seorang perempuan, dia tidak mengambil, dia diam saja. Harun Ar-Rasyid tanya, kenapa kamu nak ngambil? Lalu kata dia, kecintaanku sudah cukup bagiku, aku tidak memerlukan apapun asalkan kau mencintaiku. Itu pamrih juga, pamrihnya itu cinta dia, atau yang Bapak sebut ridho dia. Tapi itu bukan berupa pemberian atau apapun. Itu dia mencintai itu karena zatnya. Jadi kalau kita mencintai Allah karena kita ingin agar Allah ridho kepada kita, itu tidak pamrih itu. Karena ridho itu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu datang dari dia. Seperti seorang istri yang terus menerus berkhidmat kepada suaminya itu, walaupun suaminya tidak bawa uang, karena yang diperlukan itu adalah
kehadiran suaminya. Kehadiran suaminya itu sudah segala-galanya. Katanya gitu. Saya tidak tahu apa benar itu perempuan itu gitu ya. Karena suaminya hadir tapi kalau tidak bawa duit jengkel juga. Misalnya, itu membuktikan bahwa kecintaan kita kepada makhluk itu tidak pernah tulus. Satu saat kalau orang yang kita cintai itu atau apa sajalah kita jadi kehilangan kecintaan kita kepadanya itu. Silakan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita ingin mencintai Allah, berarti kita harus mengenali Allah. Dan ada hadis yang menyatakan, kenalilah dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana cara kita mengenali diri sendiri? Apakah dengan cara kita melakukan introspeksi terhadap apa yang dijelaskan dalam makalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peribahasa Indonesia ada peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Mengenal dulu, hasil dari pengenalan itu tumbuhlah cinta. Cinta itu dimulai dari pengenalan, barulah tumbuh cinta. Dalam tasawuf itu dibalik Pak. Cinta dulu baru kita mengenal dia. Pengenalan terhadap Allah yang kita sebut makrifat itu hanya akan bisa kita capai apabila kita mencintai dia. Jadi dalam tasawuf itu diubah, kalau tak cinta maka tak kenal. Kalau kita ingin mengetahui suatu pelajaran dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, kita harus mencintai pelajaran itu. Hanya kalau kita mencurahkan cinta kita kepadanya, kita akan menguasai pelajaran apapun. Kalau saya ingin pandai dalam bahasa Prancis, misalnya saya ingin mengenal bahasa Prancis dengan pengetahuan yang banyak, saya harus mencintai dulu bahasa Prancis itu. Kalau kita curahkan cinta kita kepadanya, kita akan bisa mengenalnya. Psikologi modern juga mengatakan bahwa komunikasi akan lebih efektif di antara orang-orang yang saling mencintai. Maksudnya gini, kalau kita mencintai seseorang, kita akan lebih memahami komunikasi yang dia lakukan. Dan kalau kita membencinya, kita akan mudah salah paham saja. Kita tidak ngerti beneran, kita tidak mengenal dia sebenar-benarnya. Katanya Schopenhauer itu pernah mengatakan, makin banyak saya kepada anjing. Karena katanya Schopenhauer itu sepanjang hidupnya itu selalu gagal saja mencintai itu. Dia melamar seorang perempuan, tapi dia ragu-ragu, malumlah filosof. Dia kira cinta itu sesuatu untuk dipikirkan. Karena cinta itu bukan masalah pemikiran. Cinta adalah masalah kenikmatan. Karena dia filosof, cinta pun difilosofkan. Jadi sebelum dia melamar, dia keburu diambil oleh orang lain. Pada saat yang lain, orangnya itu datang, dia memikir-mikir lebih dahulu. Sampai akhir hayatnya Schopenhauer tidak menikah. Dan dia mengatakan begitu. Tapi saya kira kesalahan Schopenhauer itu satu, yaitu dia tidak belajar mencintai yang tulus. Hanya dengan mencintai dia bisa mengenal orang. Cintailah dulu perempuan itu, dia baru mengerti perempuan itu, baru mengetahui perempuan itu. Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang aku cintai dari dunia kamu itu: wewangian, perempuan, dan sholat. Sebagian orang menafsirkan sabda Nabi itu dengan tafsiran yang sensasional. Nabi itu emang senangnya perempuan. Padahal maksudnya mencintai perempuan secara umum gitu. Karena dengan mencintai itulah kita bisa mengenal perempuan dengan baik. Saya juga ingin mengikuti sunnah Nabi, saya mencintai semua perempuan dengan kecintaan yang sama, supaya saya bisa memahami mereka lebih baik. Sekarang saya dalam proses sedang menulis buku psikologi perempuan. Jadi saya mau mengenal perempuan lebih baik. Dan the first thing I have to do is to love them. Begitu pula kalau kita ingin mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, mulailah dulu dari mencintai dia. Memang betul ada penjelasan bahwa untuk mengenal Allah kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Terkenal di kalangan tasawuf itu hadis Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ada satu perjalanan ke bawah, ke dalam batin kita untuk mengenal Allah itu. Dan itu adalah perjalanan mengenal diri kita.
Lalu ada perjalanan kembali kepada Allah yang bersifat vertikal. Pelajaran tasawuf berisi semuanya itu untuk mengenal diri kita, untuk mengetahui siapa diri kita itu sebenarnya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak mengenai pengenalan diri ini dengan pembicaraan yang singkat, yaitu memerlukan kuliah tersendiri. Ketika kita berbicara tentang penyakit-penyakit diri, ya itu sebenarnya sedang berusaha mengenal diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Allah mencintai mujahidin atau plus barisan yang teratur ya Pak ya. Tapi sepertinya dalam pengajaran tasawuf itu kita ditekankan untuk hubungan vertikal. Ya, pertanyaannya gimana masuk ke barisan yang kokoh itu ajaran tasawuf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan banyak orang bahwa tasawuf itu menyuburkan individualisme. Jadi bahwa orang itu sendiri-sendiri masing-masing berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dalam tasawuf kita tidak boleh, tasawuf malah menyuruh agar kita itu tidak meninggalkan jamaah, tidak meninggalkan kelompok. Sebab kalau kita sendirian itu menuju Tuhan, tidak bergabung di dalam kelompok orang-orang yang semuanya berjalan menuju Tuhan, kita akan diambil serigala di pertengahan jalan. Kata Yazid Al-Bustami, kalau kalian belajar tasawuf tanpa bergabung dengan jamaah, kalian akan diambil menjadi jamaah setan. Karena itu di dalam ayat Al-Quran kita disuruh menggabungkan diri kita bersama orang-orang yang lain, yang semuanya bergerak menuju Tuhan. Misalnya dalam ayat, ittabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang sedang kembali kepadaku. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bergabung bersama orang-orang yang ruku. Jadi itu semua bersifat sosial. Paling tidak yang paling sosial ialah Anda harus punya guru yang membimbing Anda, tidak boleh sendirian. Karena kalau tidak, setanlah yang membimbing Anda. Setan akan menjadi kawan Anda. Karena itu juga di dalam tasawuf, kumpulan orang itu di bawah bimbingan seorang guru diinstitusikan dengan nama tarekat. Jadi sebuah tarekat yang nanti pelajarannya diberikan siang hari ini. Tarekat adalah sebuah ordo, sebuah perkumpulan orang dalam satu barisan yang kokoh. Sesuai dengan ayat Al-Quran itu, Tuhan menyenangi orang yang berjuang di jalan Allah itu dalam satu barisan yang kokoh, dipimpin oleh seorang imam. Imamnya itu biasanya adalah guru tarekatnya, dia menjadi imamnya itu. Dan orang-orang yang gabung dalam tarekat itu biasanya saling memanggil dengan panggilan ikhwan, itu saudara-saudara dalam satu barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya tertarik dengan hadis yang terakhir tadi. Mungkin saya salah atau gimana. Kalau mencintai Allah, siap-siaplah untuk menerima penderitaan dan kesulitan. Terus saya lagi terpikirkan ya, kalau mencintai Allah itu kan sesuatu hal yang mungkin saya ya, mungkin yang lain saya nggak tahu. Itu satu hal yang sangat kita paksa-paksakan sekali dibandingkan saya mencintai materi. Materi itu dengan mudah saya cintai, dunia dengan mudah saya cintai. Tapi Allah itu sangat susah dicintai. Mungkin khususnya buat saya itu berkali-kali itu bolak-balik terus. Terus kalau misalnya dengan hadis Nabi itu mengatakan akan susah, apakah nggak makin susah lagi mencintai Allah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu. Mencintai Allah itu susah betul. Mengapa katanya? Mengapa harus perlu susah-susah? Kenapa kecintaan kepada Allah itu tidak diprogram aja di dalam hati kita seperti kecintaan kita kepada materi? Kayaknya nggak susah kita mencintai materi. Kita juga tidak susah mencintai orang-orang yang banyak membantu kita, menolong kita. Tidak susah itu. Tidak usah ada pelajaran khusus. Tapi mencintai Allah kok susah betul. Apalagi ditakut-takuti oleh Nabi itu. Kalau kamu mencintai Allah, siap-siaplah menghadapi bencana dan kemiskinan. Ya saya juga tidak tahu itu jauhnya gimana ya. Mungkin ini hanya pikiran saya saja yang muncul sekarang ini. Kata Al-Ghazali, kecintaan itu sebetulnya bermula dari kesenangan kita kepada sesuatu yang mendatangkan kelezatan kepada kita. Kalau kita cinta kepada makanan yang enak, itu karena makanan itu memberikan kelezatan kepada kita. Dan kelezatan itu bergantung kepada alatnya untuk menikmatinya.
kelezatan mata, misalnya kenikmatan mata atau kesenangan mata ialah melihat sesuatu yang indah dalam pandangan. Kenikmatan telinga ialah mendengarkan suara yang indahlah untuk pendengaran. Itu kan semuanya nikmat itu, semua mendengarkan itu. Dan kita mencintai hal-hal yang menyenangkan untuk kita pandang, yang mengenakan untuk kita dengar, kita akan cintai itu. Kata Al-Ghazali, ada satu lagi alat untuk menikmati sesuatu yang kita cintai itu, yaitu hati. Kata Al-Ghazali, kenikmatan karena idrok hati itu yang paling tinggi, puncak dari segala kenikmatan. Kita mencintai materi karena materi itu memberikan kenikmatan kepada kita. Tapi kenikmatan yang diberikan oleh materi itu jauh lebih rendah dari kenikmatan yang dihasilkan dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ini tidak gampang, karena hasilnya juga itu jauh lebih baik, lebih tinggi daripada kenikmatan yang kita peroleh dari hal-hal yang material. Kenikmatan materi itu kenikmatan yang selain temporer. Kenikmatan itu ya kenikmatan semu, paling cepat itu mendatangkan kejenuhan, tidak abadi itu. Kalau dalam bahasa Fariduddin Al-Attar, jangan cintai bunga mawar itu, karena bunga mawar itu hanya merekah di musim semi aja. Kalau sudah datang musim dingin, bunga mawar itu tidak pernah lagi menerbitkan putik-putiknya. Jadi jangan cintai itu, materi dan sebagainya itu, karena itu bersifat temporer. Tapi cintailah dia yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Kan itu. Yang kedua, kita itu biasanya menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, menikmati sesuatu yang kita peroleh dengan susah payah. Kalau sesuatu itu gampang benar, kita memperolehnya juga tidak begitu nikmat. Kalau di sini ada bapak-bapak yang pernah muda, kalau misalnya di kelas kita itu ada bintang yang diperebutkan oleh semua orang, lalu kita juga berjuang mati-matian untuk bisa memperoleh cintanya itu lebih membahagiakan ketimbang memperoleh kecintaan seseorang yang gampang aja, tinggal dipungut di pinggir jalan misalnya. Itu tidak memberikan kenikmatan yang besar. Jadi seringkali itu sesuai juga dengan upaya kita, dengan kepayahan kita. Kata ahli-ahli fikih, pahala itu sesuai dengan kepayahan kita, ala qadril masyaqqah. Itu sebabnya orang kalau naik haji, Arif Rahman Hakim itu cerita, pembimbing haji kan Pak Arif Rahman. Pak Rahman cerita, itu waktu di sekitar Ka'bah itu ada seorang bapak bergantung ke pintu Ka'bah itu nangis lama sekali, sampai dipukuli sama askar itu, tidak terasa itu pukulan itu, dia nangis aja, dia bimbing oleh Pak Arif. Di sampingnya ada seseorang yang tidak nangis sama sekali, malah heran kok orang itu nangis kelamaan. Dia malah kena celingak-celinguk, lihat-lihat orang, heran dia kenapa orang itu nangis. Sekarang yang nangis juga yang heran kenapa dia tidak bisa nangis. Lalu katanya Arif Rahman Hakim menjelaskan, itu menurut teori Arif Rahman, saya kira orang itu yang menangis di pintu Ka'bah itu orang yang selama hidupnya itu udah berusaha keras untuk bisa naik haji, mungkin ngumpulin sekian lama, berkorbannya lama. Jadi ketika melihat Ka'bah itu dia merasakan keharuan yang mendalam, bisa diantarkan Tuhan menemui Ka'bah. Ini ada orang yang mungkin naik hajinya juga gampang aja itu, nggak usah berkorban, malah mungkin diongkosi orang. Ya ongkosnya dikasih, wah itu jadi nyindir saya. Mungkin itu ya, mungkin tidak lagi bisa menangis sebab itu. Kenikmatan orang yang haji lewat perjuangan yang berat itu jauh lebih besar dari kenikmatan orang yang haji yang tanpa perjuangan sama sekali. Saya percaya itu. Walaupun saya tidak percaya bahwa orang itu nangis karena itu bukan masalah dia mengeluarkan biayanya, itu masalah kesiapan hati dia saja untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia haji bersama hatinya ketika sekian banyak orang haji dengan tidak membawa hatinya. Ada orang yang berangkat meninggalkan tanah air menuju tanah suci dan meninggalkan hatinya di rumahnya. Jadi ketika haji dia tidak merasakan apapun. Haji just a kind of trip, probably a tiring trip, karena hatinya dia simpan di rumahnya.